Hai, Assalamualaikum kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat, kepada kawan-kawan yang berada di seluruh dunia. Apa khabar? Saya doakan semuanya baik-baik dan keadaan sihat walafiat pada hari ini. Walaupun cuaca hari ini dekat Malaysia sekarang tengah mendung, mungkin kejap lagi hujan. Dan beberapa hari ini memang keadaan tak menentu, hujan, biasa hujan. Cuaca pun sekarang ni rasa macam sejuk-sejuk, dingin-dingin macam, yalah, macam musim kemarau rasanya. Bukan kemarau, musim tengkujuh apalah saya ni. Seakan macam musim tengkujuh. Tapi apapun kita nikmati dan syukuri kurniaan Allah ya. Kerana kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa keadaan pun alhamdulillah, syukur. Macam mana di sana? Di rakan-rakan di Indonesia, di mana saja berada, semoga semuanya baik. Okey. Dan hari ini saya bukan nak cakap apa, kita cuma sembang-sembang sikit lah. Daripada saya duduk diam, daripada saya duduk melopong, saya akan bercerita apa yang patut, apa yang mendatangkan faedah sehari-hari kita, betul tak? Masa ini kita tahu kan kawan-kawan, masih dilanda COVID berpanjangan. Macam mana keadaan kita hari ini? Kalau dekat Malaysia makin meningkat, dia punya positif dia sangat meningkat. Tapi kita perlu tahu sebagai manusia, kita tetap bersyukur dikurniakan keadaan macam ni. Yang penting yang kita perlu ingat sebenarnya, apa yang diberikan oleh Allah adalah satu, bukan musibah, pada saya satu rahmat, satu kebaikan yang mungkin dibagi kita macam ni, yang mungkin berkemungkinan lebih baik suatu masa nanti bila kita diuji dengan keadaan kuman COVID yang berada di seluruh dunia. Jangan kita rasa kita ni kenapa dibagi uji. Jangan. Itu bukan kita punya hati. Kalau saya secara peribadi memang saya bersyukur. Banyak kebaikan, kalau banyak kebaikan. Bila ada COVID macam ni, banyak kebaikan. Kalau selama ni kita lupa, kita sentiasa mengejar harta, kita sentiasa mengejar kerja, masa, kita jadi hamba-hamba yang macam tu kan, tentang keduniaan, hamba keduniaan. Kita terlampau, bukan tak berfikir, tapi berfikir, memang berfikir tentang akhirat. Dengan kita pegangan agama kita berfikir ke situ selama ni. Tapi saya nak cakap tak berapa betul-betul menuju. Kita bukan ambil elok, tapi seakan itu sampingan kita. Tapi sebenarnya bila berlaku macam ni, Allah cuma berkehendak kita ni memperkuatkan iman, lebih kuatkan iman. Apa tipis cobaan, godaan yang mendatang sebenarnya, itu je. Cuba bayangkan kawan-kawan, kita selama ni boleh keluar, boleh makan, boleh apa segala boleh. Sekarang kita tak boleh. Dengan sendirinya, tak payah Allah tu ujuk seakan meminta, jangan buat tu, jangan buat, tak ada. Cara otomatik manusia yang membuat sendiri undang-undang, manusia yang sendiri menjaga diri sendiri, betul tak? Kan kita duduk rumah, memperbanyakkan ibadah. Bila duduk seorang sambil bekerja, kita pun tak boleh sesuka-suka nak keluar masuk, mendatangi kawan, mendatangi kedai-kedai, mendatangi apa-apa. Kita disuruh duduk. Apa yang perlu kita duduk, kita buat yang terbaik apa? Mengingati Allah dengan berzikir.
Ingat Allah, semata-mata ingat Allah, itu je. Walaupun kita dalam keadaan kerja, kita ingat Allah. Tak adalah kejap lagi makan, kejap lagi keluar, kejap tak boleh. Kejap lagi jumpa kawan, dah tak boleh. Maknanya kita bersyukur dengan keadaan hari ini. Betul tak? Okey kawan-kawan, tanpa buang masa, sebenarnya saya tak ada cerita yang baik pun, cerita yang mantul tak ada pun. Tapi saya ingin hari ini, saya terfikir pula saya nak ingin belajar bahasa Indonesia. Pasal apa, saya baru saja kontak kawan saya yang berasal dari Indonesia. Dan tiba-tiba saya bercakap dengan dia, saya cuba belajar bahasa Indonesia. Kalau saya memasuk ke Indonesia, saya mungkin boleh gunakan ke apa, kelebihan saya boleh belajar bahasa Indonesia. Boleh? Untuk teman-teman yang berada di Indonesia, saya mohon kalau ada terkeliru atau tersalah nanti perkataan atau perbualan saya atau percakapan saya, harap dibetulkan, harap dimaafkan. Sebab saya cuba belajar bercakap sendiri dalam bahasa Indonesia. Tentang tajuk tu saya tak tahu tajuk, asal saya cakap je lah. Ya. Okey, mohon ampunnya. Terlebih dahulu saya akan ngomong atau bilang pada rakan-rakan di Indonesia sana, bagaimana keadaannya di sana, ataupun seperti sama di Malaysia ini. Hujan, mendung, dingin, angin, semua ada. Ya, agak-agaknya saya rasa sama dong. Okey. Dulu saya ada masuk ke Indonesia. Saya fikir saya ingat dalam 2 tahun ada saya memasuk ke Indonesia. Masa tu saya cuma ingin menziarahi teman saya di sana. Itu pun teman melalui HP saja. Ini satu family. Saya cubalah untuk ke sana. Dan masa itu pengalaman saya pertama tentang makanan. Lucu dan saya ingat sampai sekarang. Makanan itu apa ya kawan? Apa ya teman-teman? Makanan itu saya first order di satu kedai makan. Saya mau mie goreng. Saya pikir masa itu saya sudah 1 minggu di sana. Saya teringin mau makan mie goreng. Dalam feeling saya, makan mie goreng itu apa? Makan mie goreng itu saya fikirkan mie yang berada di Malaysia dimasak goreng, bercampur daging, bercampur apa-apalah, sayur, udang. Macamlah saya fikirkan, feeling saya itu betul-betul yang dimasak di Malaysia berada di Indonesia. Okey, saya lanjutkan. Bila tiba masa mie udah dimasak, hidangkanlah, dihidangkan pada saya. So saya datang ni. Saya amat terkejut kawan-kawan. Saya tengok apa? Saya lihatnya apa? Saya lihat, aduh, ini bukan mie yang saya pikirkan. Rupa-rupanya kawan, masa tu saya disediakan satu mie dia berbentuk begini kan. Saya ambil contoh ya. Begini, mie ini kawan-kawan. Ya, mie ini yang saya dapat digoreng macam biasa, ditumis macam biasa tu kan. Tapi saya fikir kalau saya tadi salah order, saya mesti ngomong ini saya order mie. Kalau di Malaysia ni saya fikir mie Maggi lah. Saya mengatakan ini mie Maggi. Mie Maggi goreng di sini. Mie Maggi goreng. Kalau
karena orang Malaysia bilang. Tapi saya dapat mie ini masa itu. Nggak apalah, yang penting saya masa itu dapat makan. Tapi okey, saya tak habis fikir ya kawan-kawan, tak habis fikir teman-teman. Kenapa nggak ada mie yang dari Malaysia yang berbentuk mie yang betul-betul dari kilang? Mie yang betul-betul yang dia satu mie, tapi saya di sini nggak ada lah sampel dia kawan. Nanti satu masa saya akan beli, saya akan beri pada kawan mie yang ada di Malaysia. Itu saya fikirkan. Masa itu saya makan. Tapi alhamdulillah rasanya sedap. Memang sedap. Dia punya cara masak. Ya, mirip sama orang Malaysia. Cuma mie ya, sekeping mie itu tadi berbeda lah. Memang berbeda, tapi memang sedap. Jos. Lagi satu saya pernah minta gorengkan mie siap. Mesti kalau rakan-rakan di Indonesia tahu, nggak tahu apa itu mie siam, betul tak? Mie siam kalau di Malaysia adalah mie siam, mie kecil, dia seakan macam mie soun. Okey, mie soun tu hanya kalau di Malaysia hanya digunakan untuk masakan, untuk campuran saja. Tapi di sana boleh digoreng untuk satu pinggan, untuk kita order satu pinggan, tak kira seorang ke dua orang. Digorengkan di situ, dijadikan macam kita makan macam mie, macam biasa, macam kita sakit pula kepala saya teman-teman. Macam itulah. Tapi kalau kita tahu kan teman-teman, bila makan mie tu kita cepat kenyang, cepat nak kamu bilang nak ya. Tapi enggak apalah, tapi saya betul-betul terkejut lah kenapa nama itu. Dan lucu sampai sekarang saya pun enggak habis fikir kenapa. Kalau kawan-kawan dari Indonesia sana boleh terangkan kenapa perlu menggoreng mie yang saya maksudkan. Kalau mie di sini memang serupa dengan sama dia punya bentuknya, tapi kalau mie soun yang berada di mie siam yang berada, mie kecil tu yang berada, yang digoreng biasa di Indonesia tu agak kenyal sedikit. Kalau di Malaysia dibilang itu mie soun. Mie soun, betul mie soun. Okay? Tapi kalau dari segi memasaknya sedap. Saya puji, saya setuju, sedap. Cuma bahan mie itu yang berlainan. Andai kata satu masa nanti saya berada di Indonesia, cuba teman-teman bilang pada saya mie apa yang sedap untuk saya makan di sana. Yang pernah merantau di Malaysia, mungkin yang tahun-tahun lepas, yang lepas dulu pernah merantau di Malaysia, mungkin tahu ya apa itu mie siam goreng, mie goreng. Coba kawan-kawan dan teman-teman di sana bilang ke saya apa yang perlu saya makan di sana nanti. Okey. Tapi istimewa, keadaan hidup di Indonesia tu istimewa. Ada ciri-ciri yang tersendiri yang istimewa. Kalau mau bercerita panjang-panjang, tak cukup masa kawan-kawan. Tak cukup masanya. Tapi berterima kasih, itu pengalaman saya berada di Indonesia pada itu. Saya memang enggak pernah masuk di Indonesia. Masa itu saya satu orang yang masuk. Saya tak tahu. Saya enggak tahu itu adat dia, makanan dia, cara dia, saya enggak tahu. Tapi senang bilang, jika kita mau melancong ke Indonesia, enggak ada jauh bezanya, tapi memang ada bezanya. Tapi saya kagum dengan cara di sana. Orangnya berdikari, kerja keras,
walaupun senang cakap rakyatnya tuh ramai, memang ramai. Lagi satu tentang gimana caranya diorang menaiki motor itu motor yang kecil, dua roda ya, ya ada rodanya. Memang saya tak habis pikir, semuanya tuh bisa menunggang motorsikal secara bagus. Beda motorsikal di Malaysia yang menggunakan motorsikal itu bukan sedikit tapi boleh lah. Tapi mau dibandingkan, mau dibedakan sama Indonesia, lebih banyak. Dia lebih banyak. Berhenti je traffic light, berhenti sahaja di traffic light. Yang depan sekali motorsikal. Tengok di mana berita dunia, di TV. Wah, keren. Kamu bilang keren kan? Kamu bilang keren. Memang keren, memang mantap. Jadi bisingnya di jalan raya itu bukan bising mobil ya, bisingnya motorsikal. Lepas tu saya suka lihat ragam, lihat gelagat cara dorang itu menaiki motorsikal. Tapi perlu berhati-hati juga lah, kan? Mana-mana pun jalan, mana-mana apa cara menaiki motorsikal perlu berhati-hati. Ingat kawan-kawan, memang seronok menaiki motorsikal. Satunya cepat. Kalau itu macet kan. Kalau macet ya senang aja. Belok sana, belok sini, sudah sampai. Kalau mau gunakan mobil, memanglah mobil agak lambat, tapi selesainya dia dingin. Tapi kalau mau mengejar masa, memang kita perlukan pengangkutan motor sana. Apa bilang itu ojek? Ojek. Mudah-mudahan satu masa nanti saya akan pergi ke Indonesia lagi untuk mengalami pengalaman sekali lagi, dan mungkin saya lebih bersedia untuk ke sana. Kan kawan-kawan, apapun minta ada pertolongan kawan-kawan lah. Gimana caranya saya ingin lebih selesa di sana. Lagi ikutkan hati saya. Memang setiap tahun saya akan pergi ke Indonesia. Tapi apakah ya, kita dalam keadaan musim penyakit COVID ni, penyakit yang tak habis ni, kita reda dengan ketentuan dia. Bagi macam ni kita terima, ya kawan. Yang penting kita sihat. Yang penting kita menjaga diri kita jaga SOP, kita mengikut perintah Allah. Yang penting mengikut perintah Allah. Masa ini ya kawan-kawan, yang penting kita ikut perintah Allah. Kita ingat kehendak Allah. Kita ingat nasihat yang dibagi oleh Rasulullah SAW. Ya, InsyaAllah kita boleh sehat. Kita bisa mengikuti pasal-pasal kehidupan. Okey, apapun kalau kawan-kawan atau teman-teman di sana, saya mohon maaf. Bukan saya mau membeda-bedakan antara Indonesia atau Malaysia, enggak, semuanya sama. Malaysia dan Indonesia adalah serumpun, cuma sedikit beza, saya rasa sedikit beza, tapi menarik di sana orangnya memang tulus. Malaysia pun tulus juga, tapi mungkin pengalaman saya pertama kali memanglah ada beza lah, tapi saya suka.
Apa reaksi Anda ya? Apa reaksi teman-teman di sana ya? Apa reaksi teman-teman di Indonesia ya? Di Indonesia sana tuh. Kalau ada komen nanti saya akan terima. Nah, saya akan belajar caranya. Semoga apa ya saya ngomong-ngomong ya, omong-omong ini memberi satu pelajaran pada diri saya. Dengan cara macam ini kan, dengan cara yang macam kita bercakap kita ngomong di YouTube, kita ngomong jadi didengari atau ditonton nih, mendatangkan ilmu yang baik, tanpa kita bergerak, tanpa kita telepon. Tapi dengan cara ini rakan-rakan pun mudah memikirkan atau saling membantu untuk satu ilmu. Oke, kawan-kawan, insyaallah kita jumpa lagi di masa akan datang atau satu ketika nanti ya kawan-kawan. Dan saya akan coba belajar lagi tentang bahasa Indonesia. Ini baru dikit-dikit, nggak puas. Perkataan apa yang saya perlu ngomong saya pun nggak tahu. Saya bisanya terus ngomong, tak tahu itu benar atau enggak. Mohon diperbetulkan atau gimana. Saya terima apa adanya. Untuk itu kan kawan, insyaallah kita jumpa lagi di lain masa, dan mohon kemaafan jika ada kekurangan, jika ada kesalahan yang saya buat hari ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.